Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajana News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Enjena Maharani dan inilah headline berita hari ini. Silpa APBD Malang 303 miliar jadi sorotan DPRD. Sosialisasi opsen pajak perkuat peningkatan PAD Kota Malang. Berita pertama hari ini, pemirsa, DPRD Kota Malang akan mendalami sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD tahun anggaran 2025 sebesar 303 miliar rupiah melalui pembahasan di tingkat komisi. Hal tersebut disampaikan saat penyampaian jawaban Wali Kota Wahyu Hidayat atas pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Senin 13 Juli 2026. Perhatian utama DPRD saat ini masih tertuju pada besarnya Silpa APBD yang mencapai 303 miliar rupiah. Sehingga DPRD ingin memastikan penyebab anggaran tersebut tidak terserap dan apakah terdapat program yang gagal dilaksanakan. Selanjutnya, akan ada rapat komisi yang akan membahas lebih mendetail terkait jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Sehingga pada saat pembahasan di komisi akan melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD, beserta bagian hukum untuk memberikan penjelasan lebih rinci terhadap berbagai catatan yang disampaikan DPRD. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi telah disampaikan secara rinci dalam rapat paripurna. Menurutnya, sejumlah pertanyaan yang muncul hanya membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ada beberapa hal kan sebetulnya sudah masuk dalam jawaban pandangan umum fraksi yang saya tadi bacakan dan itu semua sudah detail. Tadi hanya bentuk penjelasan saja dan sudah kami jelaskan dan alhamdulillah juga dari anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami. Dan selanjutnya setelah ini kan nanti ada rapat komisi ya, dan rapat komisi ini nanti juga akan lebih mendetilkan lagi terkait dengan jawaban-jawaban saya, termasuk juga data-data pendukungnya, dan nanti dari situ juga akan ada diskusi dengan OPD penanggung jawabnya sebagai lintas sektor sesuai dengan. Jadi kami tadi secara umum sudah untuk kita jawab tadi pertanyaan itu. Terkait pemanfaatan Silpa melalui APBD Perubahan atau APBDP, Ketua DPRD Kota Malang, Amitia, menyebut sebagian anggaran akan dikembalikan untuk kebutuhan sektor kesehatan, termasuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. DPRD juga akan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program selama 2 triwulan terakhir sebelum menentukan prioritas penggunaan anggaran. Seperti saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, nanti kan kita diskusikan dengan komisi-komisi gitu. Baru nanti komisi akan melakukan notulen dan resume, kemudian menyusun dan mentabulasi yang penting-penting. Lalu nanti akan disetorkan ke Banggar untuk kita bahas lebih lanjut. Iya, kalau saya masih tetap soal Silpa, kenapa sisa, buat apa, kenapa kok tidak dibelanjakan, dan sebagainya itu. Nanti dari situ kan akan kelihatan dari sisa itu apa, kemudian apakah ada, tadi kan disampaikan ada 191 efisiensi dari program kan gitu. Nah, kita lihat nih apa yang diefisiensi, apakah memang betul-betul ya karena memang bisa mengefisiensi yang bukan substantif, ataukah memang ada kebijakan atau program yang tidak terlaksana. Nanti kan kita baru bisa lihat di rangkaian rapat komisi. Fokus utama DPRD adalah memastikan pelayanan dasar dan belanja wajib tetap terpenuhi, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dari Kota Malang, Angel melaporkan.
Dan itu memang setelah kita lempar, itulah jadi yang dari kesulitan kami ini Bapak sekalian, bagaimana kita. Berita selanjutnya, kegiatan sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Hotel Santika Premier Malang pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam sambutan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat persepsi di tengah masyarakat yang menganggap pemberlakuan opsen akan menambah jenis pajak baru sehingga membebani wajib pajak persepsi tersebut. Perlu diluruskan karena opsen bukan merupakan pajak baru, melainkan bagian dari mekanisme bagi hasil pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang per 9 Juli 2026, realisasi penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB telah mencapai Rp65.650.400 atau hampir 50% dari target tahun 2026 sebesar Rp132.426.127.100. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kota Malang Sultan mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi pajak daerah telah mencapai sekitar 49,9%. Sedangkan realisasi PAD berada pada angka sekitar 49,6%. Capaian tersebut menunjukkan tren yang positif dan menjadi modal untuk mencapai target penerimaan hingga akhir tahun. Disampaikan Pak Wali tadi, memang dari sisi option PKB dan PKB ini adalah bagian dari penyumbang PAD Kota Malang. Dari sisi total PAD, tadi sudah sampaikan dari sisi pajak sudah realisasinya 49,9%, dari sisi PAD sudah terrealisasi 49,6%. Nah, sosialisasi ini kan memang harapannya bisa lebih meningkatkan terhadap kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak PKB maupun PKB. Karena kalau tidak dipahami terkait dengan perubahan dari Permendagri 11 tahun 2000, adanya Permendagri 11 2026 itu, tentunya masyarakat kan selama ini kan menganggap bahwa dengan opsi itu ada kenaikan pajak. Nah, makanya perlu sosialisasi seperti ini, harapannya masyarakat juga memahami bahwa dengan option PKB dan PKB ini tidak membebani masyarakat dengan melalui Bu Gubernur memberikan keputusan terkait dengan pemberian insentif fiskal seperti itu. Untuk PKB insya Allah sudah memenuhi target, Pak. Targetnya memang tidak 50%, tetapi sesuai 45%. Targetnya 45% Pak di semester 1 atau triwulan 2 ini. Pemerintah Kota Malang juga menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, meliputi pembangunan infrastruktur jalan, drainase, pendidikan, kesehatan, penataan lingkungan, pelayanan administrasi, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita Gernas Rana Nasional akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajana News. Pemirsa, masih bersama Gajana News. Berita selanjutnya. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika atau BBPP MPVBOE menjadi lokasi penyelenggaraan peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana yang dirangkaikan dengan deklarasi masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS Ramah tahun 2026 pada Senin 13 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum nasional untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi seluruh peserta didik. Kernas Rana diimplementasikan melalui berbagai program strategis, antara lain MPLS Ramah, penguatan budaya satuan pendidikan yang aman dan nyaman, serta pembatasan penggunaan gawai secara bijak sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di era digital. Berdasarkan data sepanjang tahun 2025, tercatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di lingkungan rumah tangga dan satuan pendidikan. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak harus mampu memberikan perlindungan secara optimal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi, menyampaikan bahwa masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS merupakan pintu gerbang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman pertama yang menyenangkan di sekolah. Meski demikian, tantangan dalam perlindungan anak masih menjadi perhatian serius. Pencegahannya berbagai macam, karena kan tadi disampaikan oleh Pak Menko bahwa anak ini harus mempunyai ruang aman, tidak hanya di sekolah, tetapi di keluarga. Kemudian yang kedua di sekolah, yang ketiga adalah di ruang publik, dan yang keempat adalah di ruang digital. Pemerintah sedang melahirkan berbagai regulasi, tetapi regulasi ini tidak bisa berjalan sendiri bila tidak ada implementasi. Maka peran serta keluarga, kemudian satuan pendidikan dan masyarakat, ini penting untuk kita semua melakukan pencegahan untuk anak-anak. Terima kasih ya. BPA tadi disampaikan ini Bu, yang kekerasan 71% itu gimana Bu? Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa pengalaman kekerasan dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak seperti hilangnya rasa percaya diri, kesulitan mempercayai orang lain, menarik diri dari lingkungan sosial hingga gangguan kesehatan mental. Kami mengajak para orang tua, para guru, pemerintah daerah untuk bersama-sama menjamin ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Karena kalau anak mengalami kekerasan, dampaknya sangat luar biasa bagi pertumbuh kembang anak ke depan. Dan kepada anak-anak kita, kalau mengetahui dan merasakan ada kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual maupun kekerasan di ruang digital, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada guru, pada orang tua, dan pemerintah selalu hadir untuk menjamin anak-anak tumbuh dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Peluncuran Gerakan Nasional Rana menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak atas lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Untuk memastikan alokasi tabung LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI melakukan penelaahan dan mendorong tata kelola alokasi yang lebih tepat sasaran, serta meminimalisir kesalahan data penerima bantuan. Dalam kunjungan BAKN DPR RI ke Badan Pusat Statistik di Padang, Sumatera Barat bersama PT Pertamina Patraniaga, Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin mengatakan berdasarkan hasil penelaahan BAKN, masih terdapat permasalahan dalam distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Tujuan kita tentu sekali lagi kemampuan pemerintah dengan anggaran yang ada yang memberikan subsidi kepada rakyat itu harus diberi benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang paling berhak. Masalah deselnya itu nanti desel sampai desel berapa itu tentu pemerintah yang lebih tahu ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi jangan sampai ada inclusion error, yaitu orang-orang tidak berhak tapi malah menerima, sedangkan
ada exclusion error, orang yang berhak malah tidak menerima. Nah, ini kan fatal. Nah, yang data yang ada sejauh ini justru banyak inclusion error katanya begitu. Yaitu orang-orang yang seharusnya tidak berhak tapi menerima. Ini kan akhirnya dalam tanda kutip membebani anggaran negara, membebani APBN. Sementara orang yang berhak tidak menerima, mereka paling berhak karena memang kemampuannya sangat terbatas. Ya, tentu itu yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ketepatan sasaran penyaluran subsidi tidak hanya menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pengelolaan anggaran subsidi agar lebih efektif, serta menjaga beban fiskal negara tetap terkendali. Dari Padang, Sumatera Barat, Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Kejana News. Saya Enjina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Kejana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Kejana TV. Lebih dekat dan inspiratif.